pagi buat kita semuanya. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan menjelaskan tentang teks hikayat yang sudah kami bahas. Sebelum kami menjelaskan, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirait. Saya juga Cibitung. Saya Sansurai. Saya Joseph Murat. Oke, kami kembalikan kepada penanya. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wana Samusir, saya sebagai penanya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 5 sekalian, bisakah kelompok 5 menceritakan kembali tentang cerita hikayat yang kalian bahas? Baiklah, kami akan menceritakan kembali. Judulnya Cabai Rawit. Pada zaman dahulu kala di sebuah kampung anta beranta, hiduplah sepasang suami istri. Mereka merupakan sebuah keluarga yang sangat miskin. Demikianlah miskinnya keluarga itu, rumah mereka pun jauh dari pasar dan keramaian. Namun demikian, suami istri yang usianya sudah setengah abad itu sangat rajin beribadah. Istriku, kata sang suami suatu malam, sebenarnya apakah kesalahan kita sehingga sudah di usia begini tua, kita belum juga dianugerahkan seorang anak pun. Padahal aku tidak pernah menyakiti orang atau berbuat jahat kepada orang, tak pernah mencuri walaupun kita tidak punya beras. Entahlah suamiku, kau kan tahu, aku juga selalu beribadah dan memohon kepada Tuhan agar nasib kita ini dapat berubah. Jangankan harta, anak pun kita tidak punya. Apa Tuhan terlalu membenci kita karena kita miskin? Keluh sang istri. Malam itu tanpa sadar mulut sang suami bersumpah, kalau aku diberi anak sebesar cabai rawit pun anak itu akan kurawat dengan penuh kasih sayang. Entah sadar atau tidak pula si istri pun mengamini doa suaminya. Beberapa minggu kemudian si istri mulai merasakan sakit di perutnya. Bulan berganti bulan, pada suatu subuh yang dingin, si istri merasakan sakit dalam perutnya teramat sangat. Ternyata si istri melahirkan seorang anak. Senyum sejenak mengembang di wajah keduanya. Akan tetapi betapa terkejutnya suami istri itu, ternyata tubuh anak yang dilahirkan sangat kecil sebesar cabai rawit. Singkat cerita, si anak pun dipelihara hingga besar. Anak itu perempuan. Kendati sudah berumur remaja, tubuh anak itu tetap kecil sebesar cabai rawit. Demi kehidupan keluarganya, sang ayah bekerja mengambil upah di pasar. Ia membantu mengangkut dagang orang untuk mendapatkan sedikit bekal makanan yang akan mereka nikmati bersama. Dan suatu ketika si ayah jatuh sakit, tak lama kemudian tubuhnya mulai lemas dimakan usia. Bertambahlah duka di keluarga itu sejak kehilangan sang ayah. Kerja si ibu pun hanya menangis, tak tahan melihat keadaan ibunya. Si anak yang diberi nama cabai rawit karena tubuhnya memang kecil seperti cabai. Cabai rawit mendesak ibunya agar diizinkan bekerja ke pasar. Dan sang ibu pun akhirnya memberikan izin kepada cabai rawit. Maka pergilah cabai rawit ke pasar tanpa bekal apapun. Belum sampai ke pasar, di perempatan jalan melintaslah seorang pedagang beras dengan sepedanya. Ketika pedagang beras nyaris mendahului si cabai rawit, ia mendengar sebuah suara. Hati-hati sedikit pedagang beras, jangan sampai ban sepedamu menggilas tubuhku yang kecil ini. Ibuku pasti menangis nanti, kata suara itu. Berhentilah pedagang beras tersebut karena terkejut. Ia melihat di sekeliling, tapi tak didapatinya seorang manusia pun. Sementara suara itu kembali terdengar. Setelah mendengar suara tersebut berulang-ulang, akhirnya pedagang beras lari pontang-panting ketakutan. Ia mengira ada makhluk halus yang sedang mengintainya. Padahal itu suara cabai rawit yang tidak kelihatan karena tubuhnya yang sangat mungil. Sepeninggalan pedagang beras, cabai rawit pulang sambil membawa sedikit beras yang sudah ditinggalkan oleh sang pedagang tersebut. Sesampainya di rumah, si ibu bertanya, Tadi di jalan aku bertemu dengan pedagang beras, Bu. Dia
tiba-tiba meninggalkan berasnya begitu saja. Daripada diambil orang lain atau dimakan burung, kami sedikit kubawa pulang untuk kita makan. Bukankah kita sudah tidak memiliki beras lagi? Jawab cabai rawit. Keesokan harinya hal serupa pun terjadi pada pedagang ikan. Pedagang ikan itu juga ketakutan saat mendengar suara yang menyapanya. Ia lari meninggalkan ikan-ikan dagangannya. Maka pulanglah cabai rawit sambil membawa beberapa ikan semampu ia papa. Begitulah hari-hari dilalui cabai rawit. Ia tidak pernah sampai ke pasar. Selalu saja di perempatan atau di pertengahan jalan dia berpapasan dengan para pedagang. Keluarganya yang dulu miskin dan jarang makan enak itu menjadi hidup berlimpah harta. Pedagang beras akan meninggalkan berasnya di jalan. Pedagang beras akan meninggalkan berasnya di jalan saat memakmurlah keluarga itu. Terima kasih, itulah yang dapat saya ceritakan. Baik, terima kasih kepada saudara Mona Lisa karena sudah dapat menceritakan kembali tentang cerita hikayat yang kalian bahas. Sekarang saya ingin bertanya, seperti yang sudah kita pelajari bahwa struktur hikayat itu ada 6 bagian. Coba kalian semua jelaskan, sebutkan struktur apa saja yang coba sebutkan ke-6 struktur yang terdapat pada cerita hikayat kalian. Baiklah, saya akan membacakan struktur hikayat cabai rawit. 1. Abstrak. Menceritakan sepasang suami istri yang miskin dan sudah tua, namun belum memiliki anak. Mereka selalu berdoa agar diberikan keturunan. 2. Orientasi. Suami istri hidup di desa yang kecil jauh dari pasar dan keramaian. Suasana awal adalah kesedihan karena mereka miskin dan belum punya anak, meski sudah rajin beribadah. 3. Komplikasi. Suatu malam suami mengucapkan sumpah bahwa ia akan menerima anak seperti cabai rawit. Tidak lama kemudian istrinya hamil dan memiliki anak yang kecil dan diberi nama cabai rawit. 4. Evolusi. Cabai rawit menjadi anak yang berhasil membantu keluarganya. Setelah ayahnya meninggal, cabai rawit membantu ibunya untuk mencari nafkah. Namun karena ibunya sangat kecil, pedagang di pasar ketakutan saat mendengar suaranya yang tak terlihat. 5. Resolusi. Keluarga cabai rawit menjadi makmur karena dia membawa pulang barang-barang yang ditinggalkan oleh para pedagang. Kehidupan mereka berubah dan akhirnya orang-orang desa mengetahui kebenaran tentang suara misteri cabai rawit. 6. Kuda. Penduduk desa akhirnya memahami latar belakang keluarga cabai rawit dan membantu membangun rumah baru bagi mereka. Keluarga cabai rawit hidup makmur dan tenang. Kesan moralnya adalah tentang kesabaran, kepercayaan pada Tuhan, dan kasih sayang yang tulus. Baik, saya ingin bertanya seperti yang kita pelajari bahwa di cerita teks hikayat ada terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Coba sebutkan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat pada cerita teks hikayat kalian. Baik, saya akan menjawab mengenai unsur intrinsik yang ada pada cerita yang kami bahas. Tema yang terdapat pada cerita yang kami bahas adalah ketulusan doa dan harapan dalam menghadapi kemiskinan. Latarnya waktu, malam hari, pagi hari, dan suasana sedih, senang, dan tegang. Tempat, pasar, jalan, dan rumah. Alur dalam cerita ini adalah alur maju atau progresif, karena peristiwa-peristiwa terjadi secara berurutan dari awal hingga akhir cerita. Dimulai dari kehidupan pasangan yang miskin dan mereka berniat untuk memiliki anak, kelahiran cabai rawit, hingga kehidupan cabai rawit yang berjuang untuk membantu ibunya. Amanah berjuang sabarlah meski mendapat cobaan hidup seberat apapun dan selalu berusaha dan berdoa. Jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Berpikirlah sebelum berbicara. Tokoh dan penokohan. Ayah cabai, sabar, kerja keras, dan rajin beribadah. Ibu cabai rawit, sabar, rajin beribadah, dan mendukung suaminya dan berharap diberikan anak. Cabai rawit, berani, penuh kasih, dan berbakti kepada orang tua. Pedagang, karakter tambahan sebagai orang yang mudah terkejut dan takut. Penduduk, peduli, kepala kampung peduli.
Sudut pandang. Cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana pencerita mengetahui semua kejadian, pikiran, dan perasaan para tokoh, seperti keinginan suami istri yang miskin dan kepribadian cabai rawit. Gaya bahasa yang terdapat dalam cerita ini bahasa klise, bahasa kiasan dan metaforis, pengulangan untuk menekankan situasi dan lain-lain. Saya akan menjawab unsur ekstrinsik yang ada di dalam cerita kami. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral yang terdapat di dalam cerita kami adalah yaitu 1. Kesabaran dan ketulusan, rasa syukur, kasih sayang orang tua, keberanian dan pengorbanan. 2. Nilai sosial, yaitu gotong royong dan kepedulian, rasa curiga dan ketakutan terhadap hal gaib. 3. Nilai agama, kepercayaan pada Tuhan, doa yang tulus. 4. Nilai budaya, masyarakat tradisional, kepercayaan pada sumpah. Sekian unsur instruksi kami dan ekstensi kami. Saya kembalikan kepada penanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 karena kalian sudah menjawab dari mulai menceritakan kembali tentang cerita teks hikayat yang kalian bahas, menyebutkan strukturnya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Terima kasih. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada saudara Yohana karena sudah menyanyikan tentang teks hikayat kami, dan kepada teman-teman semuanya terima kasih karena sudah mendengarkan. Sekian dan terima kasih. Oke, jangan pernah lupa kalau kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Jadi jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri ya. Selalu ingat kalau bumi punya banyak orang hebat, kamu salah satunya.